Nah, Bib, terkadang anak muda suka malas gitu, Bib, belajar ilmu agama. Sebenarnya fadilah-fadilah belajar ilmu agama itu apa aja sih, Bib? Kemuliaan belajar ilmu agama tentunya sangatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang sebagaimana Allah mengatakan, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Allah akan angkat derajat bagi orang yang beriman kepadanya. Baru sang anak ini menulis bismillah, belajar tentang bismillah. Baru saja dia menulis tentang bismillahirrahmanirrahim, Allah angkat azab di dalam kuburnya. Oh, Masya Allah. منهم تاريما الغنى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Muhibiners, bertemu lagi dengan saya Sony di program Tausiah Ramadan bersama Habib Abdurrahman bin Shakir Al-Atas yang akan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua di dalam bulan yang penuh keberkahan ini. Assalamualaikum, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Habib? Kabarnya sehat? Alhamdulillah baik. Sony gimana kabar? Alhamdulillah sehat, Habib, berkat doa Habib. Nah, Habib, terkadang anak muda suka malas gitu, Bib, belajar ilmu agama. Sebenarnya fadilah-fadilah belajar ilmu agama itu apa aja sih, Bib? Alhamdulillahilladzi farada alaina ta'allumu syara'i al-Islam wa ma'rifati sahih al-mu'amalati wa fasidiha li ta'rif al-halal wal haram. Wa ja'ala ma'ala man 'alima dhalik wa 'amila bih al-khulud fi daris salam. Wa ja'ala masira man khalafahu amrahu wa 'asahu al-khulud fi dar al-intiqam. Asyhadu an la ilaha illallah al-mannu bin ni'amil jisam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidu syafa'atul udma. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa Muhibbin TV yang saya cintai, berbicara tentang bagaimana fadilah belajar ilmu agama, ilmu syariat Islam, dan terutama bagi para pemuda khususnya. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wa qala ta'ala wa qur rabbi zidni ilma. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sadaqan nabi wa rasuluhun nabiyul wafiyul karim wa nahnu ala dhalika min syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kemuliaan belajar ilmu agama tentunya sangatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang sebagaimana Allah mengatakan, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Allah akan angkat derajat bagi orang yang beriman kepadanya. Walladziina utul ilma darajat. Yang pertama, Allah mengangkatnya dengan satu derajat. Akan tetapi orang yang berilmu agama, menuntut ilmu agama, akan Allah angkat dengan derajat yang sangat tinggi. Dan ilmu agama ini sangat penting bagi kita. Bagaimana kita belajar ilmu agama, mengetahui hukum-hukumnya yang sah dan tidak sahnya. Makanya orang banyak sekarang menjalankan ibadah tanpa mengetahui hukum. Bagaimana di dalam Shaffatul Zubat dikatakan, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli uqbadil watan. Orang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, dia akan diazab oleh Allah sebelum penyembah berhala. Ya Allah. Ini adalah peringatan buat kita bagi orang yang berilmu tapi tidak diamalkan. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu, dan bagi siapapun yang mengamalkan perbuatannya tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbal, maka amal perbuatannya ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jadikan diri kita sebagai orang yang berilmu dan diamalkan ilmunya walaupun cuma sedikit. Ya, makan fa'mal walau bil usyri kazakati takhruj binuril ilmi min dhulumati. Fa'mal, maka amalkanlah perbuatan ilmu yang telah kamu dapatkan. Ya. Fa'mal walau bil usyri kazakati, walaupun 10% daripada zakat. Digambarkan saja sedikit saja. Ya, walaupun sedikit yang kamu amalkan, takhruj binuril ilmi min dhulumati, maka akan keluar dalam diri kamu cahaya keilmuan dan kamu akan keluar daripada daripada kegelapan. Maka itu pentingnya belajar ilmu agama. Bahkan diceritakan ada seorang ibu-ibu, ya, seorang ibu yang tukang maksiat. Seorang perempuan tukang maksiat. Ya, tukang maksiat, akhirnya apa? Dia meninggal dunia. Diazab oleh Allah di dalam kuburnya. Dan ini anaknya dia dititipkan kepada saudaranya, dan saudaranya memasukkan dia ke dalam pondok pesantren untuk belajar ilmu agama. Baru masuk pondok pesantren,
baru belajar ilmu agama, baru sang anak ini menulis bismillah, belajar tentang bismillah. Baru saja dia menulis tentang bismillahirrahmanirrahim, Allah angkat azab di dalam kuburnya. Oh, Masya Allah. Karena dia belajar ilmu agama anaknya. Nah, makanya di antara fadilah belajar ilmu agama adalah untuk menyelamatkan kita daripada segala macam yang bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Insya Nah, itu Allah. pentingnya. Nah, untuk kita belajar ilmu agama, belajarlah kepada guru yang benar. Makanya Nabi bilang, innakum asbahtum fi zaman katsir fuqaha'uh, qalilun qurra'uh, wa khutaba'uh, qalilun sa'iluh, wa katsirun mu'tuh. Nabi Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, sesungguhnya kalian ini berada di zaman yang banyak orang faqih, orang ilmu fikih, ilmu-ilmu yang lain, mereka ilmunya luas. Qalilun qurra'uh wa khutaba'uh, sedikit sekali orang yang tukang baca, orang yang banyak berbicara, pintar berbicara, sedikit di zaman Nabi. Dan juga Nabi bilang qalil sa'iluh wa katsirun mu'tuh, dan sedikit sekali orang yang tukang minta-minta di zaman Nabi. Tapi malah lebih banyak orang yang memberi. Bahkan orang miskin pun mereka lebih ingin memberi daripada minta-minta. Nah, ada apa? Wa sayati wa fi dzalika zaman al-amal khair minal ilm. Ya, amal perbuatan kita itu lebih baik daripada ilmu. Oh, amal perbuatan lebih baik daripada ilmu. Itu di zaman Nabi. Masya Allah. Akan tetapi Nabi bilang sayati ala zaman katsir khutaba'uh wa gurra'uh, qalilun fuqaha'uh, katsirun sa'iluh, wa qalilun mu'tuh. Akan datang suatu zaman yang dimana orang yang belajar ilmu fikih atau memahami ilmu fikih itu sedikit sekali, tapi lebih banyak orang yang pintar ceramah, pintar berbicara, ya, pintar membaca, ya, pintar segala macam. Akan tetapi dia tidak paham tentang ilmu fikih. Akan datang juga di zaman itu orang yang meminta-minta lebih banyak daripada memberi. Ya, zaman sekarang lebih banyak meminta-minta daripada memberi. Nah, itu dia. Makanya Nabi bilang, wa fi dzalika zaman al-ilm khair minal amal. Ilm di zaman itu lebih baik daripada amal perbuatan kita. Oh, jadi ilmu tuh lebih baik ya, Beb? Lebih baik daripada amal kita. Makanya kita banyak di zaman sekarang ini yang sesat dan menyesatkan. Kita harus jauhi. Pintar-pintarlah kalian mencari guru, pintar-pintarlah kalian mencari ustaz, pintar-pintarlah kalian untuk mencari pembimbing kalian. Karena kalau kita di zaman sekarang haruslah mempunyai guru. Ya, maka Nabi bilang, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu, ambillah ilmu, pelajarilah ilmu agama minal mahdi, dari kalian keluar daripada perut ibu kalian, dari lahir ilal mahdi, ilal lahdi, sampai ke dalam liang lahat. Jadi nggak ada habis-habisnya untuk belajar ilmu agama. Nah, makanya dari itu belajar ilmu agama adalah suatu kewajiban bagi siapapun. Suatu kewajiban bagi siapapun untuk belajar ilmu agama. Karena apa? Karena sahnya ibadah kita itu tergantung dengan ilmu yang kita punya. Oh iya, Beb. Jadi ilmu agama tuh mau muda kayak mau tua itu tetap wajib, Beb, ya. Nah, daripada itu, ilmu juga bisa membimbing kita untuk menyampaikan kita ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ilmu wasilah untuk menyampaikan derajat kita di sisi Allah, untuk tinggikan derajat kita di sisi Allah. Nah, makanya juga di antara ilmu ini juga menjaga iman kita. Ya, mengetahui daripada tipu muslihat syaitan, iblis, itu semua ilmu. Makanya ketika itu Rasulullah SAW ingin masuk masjid. Ketika di depan masjid ada iblis bolak-balik, bingung, di depan masjid. mau masuk kagak. Akhirnya Rasulullah tanya, kenapa engkau tidak masuk, katanya. Akhirnya iblis mengatakan, aku ingin masuk ke masjid tadinya. Ada orang sedang sholat, aku ingin ganggu orang yang sholat tadi. Akan tetapi di sebelahnya ada orang yang sedang tidur, tapi orang yang alim, orang berilmu. Saya takut begitu mengganggu dia yang sholat, orang yang alim akan menegurnya. Nah, ini adalah mulianya, bahkan orang alim ini setan ini lebih susah untuk mengganggunya. Padahal lagi tidur gitu, Beb. Tidurnya saja ditakuti oleh setan. Karena orang berilmu itu adalah orang yang bisa menjaga dirinya dari tipu muslihat setan. Nah, itu dia banyak dari antaranya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau adalah alimul ulama, termasuk orang yang paling alim. Banyak daripada didikan beliau yang menjadi orang hebat. Nah, itu karena semuanya apa? Karena menjadi orang berilmu. Makanya ketika itu Sayyidina Nabi Sulaiman alaihissalam ketika ingin diberikan harta dan pengen ilmu. Akhirnya apa? Nabi Sulaiman meminta ilmu. Akhirnya apa? Dengan meminta ilmu, Allah menjadikan ilmu dan dunia buat dia.
Jadi dapat semuanya ya Habib ya. Man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm. Barang siapa yang ingin dunia harus dengan ilmu, barang siapa yang ingin akhirat harus dengan ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Maka harus dengan ilmu. Maka ilmu bisa menjaga kita dan bisa mengantarkan kita dekat dengan sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa menambahkan semangat kita Amin. untuk belajar ilmu agama. Amin. Kalau orang mengatakan saya ini udah alim, berarti dia bodoh. Oh. Tapi kalau dia mengatakan bodoh, dia mengatakan masih kurang ilmunya, berarti dia termasuk daripada sisi orang yang masih ingin belajar terus-menerus. Nah, itu dia. Maka jangan pernah berkurang untuk semangat kita dalam belajar. Tingkatkan kekuatan kita dan kesabaran kita dan keimanan kita untuk belajar ilmu agama. InsyaAllah bermanfaat para pemirsa Muhibbin TV dan bisa diamalkan untuk kita bertambah semangat kita dalam belajar menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, itulah penjelasan tentang fadilah-fadilah menuntut ilmu dari Habib Abdurrahman bin Shakir Al-Attas. Terima kasih Muhibbiners telah menyaksikan Tausiah Ramadan bersama Habib Abdurrahman bin Shakir Al-Attas, tentunya hanya di channel Muhibbin TV. Untuk kalian yang mau bertanya, silahkan chat atau kirim pesan melalui channel Muhibbin TV atau Instagram. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Muhibbin TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.